Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di channel Play Media. Kali ini saya akan membahas membuat soal di Google Formulir dengan cepat. Caranya gimana sih? Biasanya kan kita membuat soal di Google Formulir ya. Kita harus copy paste, harus ngetik dan sebagainya ya. Itu terlalu capek. Oke, next. Oke, kita bahas ya. Di sini saya akan membuat soal seperti ini di Google Form ya, di simple. Oke, sebelumnya kita harus menggunakan snapping tool ya. Di semua Windows pasti ada aplikasi snapping tool ya. Ini bawaan dari Windows. Oke, baik, langsung saja kita siapkan soalnya ya di Microsoft Word ya. Siapkan soalnya seperti ini. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, kita buat dari awal aja. Oke, sebelumnya supaya tidak campur ya dengan file-file yang lain seperti ini, contohnya harus mencari satu-satu ya. Usahakan kita harus membuat folder terlebih dahulu ya. Jangan seperti apa kita hapus terlebih dahulu. Kita klik baru ya, buat folder. Misal foldernya UKK 2019 2020. Oke, seharusnya kita buat mana yang tadi? Oh, ini ya. Ini misalkan kita harus membuat folder seperti ini ya, supaya ketika kita membuat soal tidak ada seperti ini ya. Setiap guru mengapalkan pasti mengajar banyak soal ya, banyak mata pelajaran. Jadi harus menggunakan folder biar rapi. Nah, yang selanjutnya adalah membuat Google Form. Pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Kita beri judul UKK 2019 2020. Oke. Di bagian atas ya, bagian atas ini kita tinggal klik saja. Tinggal klik akan mengikuti yang kata-kata di sini ya. Tinggal klik. Nah, udah ikut langsung. Ya. Untuk deskripsi kita bebas mau mengisikan mata pelajaran dan sebagainya. Saya kan isikan ada mata pelajaran, guru bidang studi, kelas, hari, tanggal, dan sifat. Kita copy, masukkan ke sini. Seperti ini. Oke, kita ganti tanggalnya. Juni 20. Oke. Yang selanjutnya adalah membuat pertanyaan di sini. Ya. Yang pertama pasti harus menanyakan nama dulu ya. Namanya siapa? Dari kelas mana gitu kan. Oke, nama, jawaban cuma singkat saja, bisa panjang-panjang. Kemudian klik tombol plus ya, atau tambahkan pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya adalah kelas. Kelas ini saya akan menggunakan drop down. Kenapa saya menggunakan drop down? Ya, karena kalau saya menggunakan paragraf atau jawaban singkat, ya, pasti siswa ada yang mengisi X doang, ada yang mengisi 10 gitu ya. Misal ini kelas 10, ada yang X doang, ada yang nomor 10 gitu. Ada yang 10 dan lain-lain. Jadi satu itu beda-beda jawaban gitu ya. Biar sama seperti ini. Kelas, ini pilih drop down ya. Ini pilih opsinya misal kelas 1 ini 10 ini kelas 11
Ini kelas 12. Oke. Ya. Jadi siswa tinggal milih antara kelas 10, kelas 11, dan 12. Itu. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah nomor peserta ujian, gitu kan? Peserta ujian. Nah, nomor peserta ujian ini biasanya ada yang angka doang, kemudian ada yang angka dibarengi dengan teks, ya. Untuk itu, kalau misalkan kita mengklik nomor di sini, ya, akan muncul bagian bawah ini, angka ini. Ya. Untuk itu kita buang saja, kita tekan yang tanda silang ini, kita buang seperti ini. Jadi siswa bisa menyesuaikan nomor peserta yang ada di kartu peserta. Oke, next selanjutnya kita buat pertanyaan lagi. Yang selanjutnya kita buat nomor token. Nah, oke, saya akan bahas tentang token ini seperti apa, ya. Kalau misalkan kita membuat soal, ya, buat soal online, otomatis kita jarang menemukan kalau misalkan linknya bocor ke siswa gitu kan, ya. Otomatis siswa bisa mengerjakan, belum waktunya dikerjakan, link soal sudah bocor, ya otomatis siswa bisa mengerjakan. Nah, cara efektifnya kita membuat nomor token soal, gitu. Ketika siswa mengerjakan, ketika siswa sudah mendapatkan linknya, ketika sebelum waktunya mengerjakan soal, ya, jadi siswa tidak bisa mengerjakan soal sebelum memasukkan nomor token. Ya. Seperti apa langkahnya? Nah, di sini ada angka, ya. Pilih. Di sini bisa angka, teks, panjang, dan sebagainya. Oke, kita pilih angka saja. Ya. Ini adalah angka ini, ya, adalah satu aja nih, satu. Ya. Kita pilih yang lebih dari. Ya, lebih dari ini untuk misal nomornya salah. Ya, jadi salah gitu ya. Misal contoh saya di sini akan menggunakan 06 2020, ya. 06 2020. Oke. Teks kesalahan khusus, misal nomor token Anda salah. Silakan coba lagi. Ya, oke. Nanti kita lihat nih pertanyaan deskripsi ini, kita lihat nanti setelah kita membuat soal. Oke. Kita next selanjutnya membuat tambahkan bagian. Nah, ini masalahnya ya. Ketika kita membuat token, ya, kita tidak menambahkan bagian, ya. Jadi sama aja bohong. Ya. Ketika kita sudah menambahkan nomor token, kita harus menggunakan tambahkan bagian, gitu ya. Nah, di sini bagian tanpa judul. Oke, kita isikan saja, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Di sini contoh pilihan kehendak. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaannya lebih simpel, nggak usah ngetik, nggak usah copy paste, cukup ambil gambar, ya, dari Word yang ini. Yang ini. Caranya gimana? Oke, kita harus buka snapping tool. Nah, ini, ya. Setiap Windows pasti ada aplikasi snapping tools, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Snapping tool ini adalah bawaan dari Windows. Oke, yang saja. Oh iya, bonus nih, bonus ya. Nah, kalau misalkan di sini masih merah, ya, ketika mau diupload di sana, otomatis di sini ngikut, ya, merah-merahnya ini. Misal contoh saya contohkan. Itu. Oke, kita klik new, ya. Klik share, pilih. Nah, ini garis-garis merahnya terbawah, ya. Jadi kelihatannya rancu itu, tidak menghalangi pemandangan gitu ya. Oke, kita buang saja merah-merahnya seperti apa. Ini bonus, tutorial bonus. Klik file. Kalau di Windows 10 ya. Windows 10, ini file. Klik option. Kemudian pilih proofing. Dan kemudian checklist yang bagian check spelling as your type. Buang checklistnya.
Kemudian bagian ketiga, frequently converse words. Ini ya, yang kedua. Oke. Ketika sudah dibuang, klik OK. Nah, maka garis merah akan hilang. Tuh. Oke ya. Itu caranya untuk menghilangkan garis merah di Microsoft Word. Itu tutorial tambahan lah. Oke, next kita buat seperti ini ya. Kita ke soal lagi. Caranya gimana? Nah, caranya kita seperti tadi ya. Kita buka snipping toolnya, kemudian klik new ya. Kemudian arahkan yang bagian plus ini ke bagian soalnya seperti ini. Kita crop. Ketika sudah, kita lepas. Nah, seperti ini. Ya. Langsung seperti ini, kita save. Kita save. Nah, kita misalnya nomor 1 gitu. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Oke. Itu contoh salah satunya. Oke. Dan seterusnya seperti itu ya. Ketika nomor 2, scroll nomor 2, pilih new, pilih simpan gitu kan. Crop. Nah, pilih simpan ke folder yang kumpulan soal-soal seperti itu. Oke. Ini adalah bentuk gambar. Oke, langsung saja kita ke TKP, ke Google Form-nya. Nah, seperti ini. Oke. Yang tadi itu crop sebagai gambar ya. Kita pilih yang bagian bentuk gunung ini atau gambar. Kita klik. Akan muncul seperti ini, kita cari ya. Nah, ini percobaan tadi ya, 5 yang saya sudah crop. Kita pilih nomor 1 terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Dan kemudian ini jangan sampai pilihan ganda ya. Tapi kita coba pilih sebagai drop down ya. Nah, seperti ini. Jadi siswa tinggal milih A, B, C, D, E sampai E ya. Misalnya nomor 1 A, B, C, D, dan E gitu ya. Jadi siswa tinggal baca mengolah seluruh sumber daya yang disebut space. Seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Ini lebih mudah ya. Nah, kemudian kita buat sebagai kuis untuk memberikan jawaban mana yang benar dan mana yang salah. Caranya adalah kita pilih lambang gerigi atau setelan ya. Kita pilih setelan. Kita pilih kuis. Nah, bagian jadikan ini sebagai kuis kita pindahkan, kita ubah sampai menjadi warna biru. Seperti ini. Oke. Kemudian di paling bawah, respon dapat melihat. Nah, ini adalah ketika respon sudah menyelesaikan pertanyaan, siswa dapat pertanyaan tak terjawab bisa mengetahui, jawaban yang benar bisa mengetahui, dan nilai poin pun bisa mengetahui. Ya, kita terserah kita sih ini sebenarnya mau poinnya ditampilkan atau tidak. Gitu. Kalau misalnya mau tampilkan di checklist, kalau misalnya tidak mau tampilkan dibuang checklistnya. Gitu ya. Ini intinya kalau checklist ini ditampilkan ya. Misalkan di sini tanpa checklist, artinya di sini tampilkan pertanyaan terjawab, tampilkan jawaban yang benar, tampilkan nilai poin. Oke, saya tampilkan saja semua. Klik simpan. Oke, di sini ada pertanyaan sebagai berikut. Ya. Untuk mengisi jawabannya adalah pilih kunci jawaban yang bagian bawah. Kunci jawabannya. Jawaban. Di sini jawabannya adalah C. Kita pilih yang C. Ya. Poin, jangan lupa harus dikasih poin. Misal contoh poinnya 5. Contoh. Lalu klik selesai. Nah, seperti ini. Dan soal berikutnya pun seperti itu, sama aja. Klik tambah, pertanyaan, kemudian pilih gambar, kemudian cari,
kemudian lanjut nomor 2. Nomor 2 seperti ini ya. Kita pilih opsinya, jangan pilihan ganda ya. Jangan lupa pilih opsinya, jangan pilihan ganda, tapi drop down. Ini jawabannya A, dan ini B, ini C, ini D, ini E. Oke. Sekarang kasih kunci jawaban. Kasih poinnya 5. Ini jawabannya dalam yang prosessornya mode pilihan apa mode. Oke. Kita pilih jawabannya B. Ya, kita pilih selesai. Oke, sampai seterusnya ya, seperti ini. Kalau misalkan mau dicentang wajib diisi gitu. Ya, saya sarankan sih, ya terserah sih sebenarnya wajib diisi atau enggaknya. Ya, karena ini pertanyaan ya, dinilai gitu kan. Ya, sebaiknya sih nggak usah dikasih jawab wajib diisi ya. Supaya siswa itu harus teliti gitu. Kalau misalnya ada yang kelencat soalnya dikirim, itu tetap masih bisa dikirim. Nah, kalau misalnya wajib diisi adalah ketika siswa tidak mengerjakan salah satunya, maka belum bisa dikirim. Gitu. Harus diisi seperti itu. Ya, oke. Next, oke. Kita contohnya 2 saja terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya kita lihat, kita coba isi. Nah, tampilannya seperti ini, ya. Seperti ini tampilannya. Belum kelihatan soalnya. Nah, tugas token itu seperti ini, ya. Ketika tokennya diisi salah, nanti. Ini token ini wajib diisi ya, jangan lupa token ini wajib diisi, ya. Jangan sampai tokennya terlewati wajib diisinya. Ya, kalau misalkan terlewati wajib diisinya, otomatis siswa bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Terus lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kita isikan namanya, misal Abdul gitu ya. Kelasnya kelas 11 contoh ini. Jadi siswa tinggal milih kelasnya, kelas berapa gitu ya. Ini kelasnya drop down tadi. Nomor ujiannya 8 strip gitu ya. Oke. Nomor token tadi berapa? Nomor tokennya tadi 06 20 20 ya. Coba saya kasih token nomor yang salah. Itu 23 4 5 6. Kita berikutnya. Wah, kok bisa masuk? Oke, kita lihat. Oke, kita rubah ya. Jangan angka, kita pilih teks. Kita pilih teks saja ya. Nah, di sini kita pilih teks saja, ya, jangan angka. Karena kalau angka gagal. Oke. Sorry. 08 06 20 20. Di sininya maaf. Token salah. Silakan hubungi guru mapel. Seperti ini. Oke. Next, kita buka lagi ya. Nah, tadi ada kesalahan sedikit. Nah, seperti ini. Abdul, kelasnya kelas 11 contoh. Nomor ujiannya bla ya. Nomor tokennya tadi 06 20 20. Saya isi salah ya. 1133 berikutnya. Nah, di sini ada keterangan mohon maaf token salah. Silakan hubungi guru mapel. Nah, ketika soal ini linknya bocor ke siswa, ya otomatis siswa harus tahu nomor token soalnya ya. Jadi tidak mengapa kalau misalkan linknya bocor ke siswa, ya tidak masalah menurut saya. Karena walaupun link soal bocor siswa, kalau misalnya tokennya nggak tahu, ya percuma, nggak bisa ngisi soal. Karena berikutnya ini adalah soalnya. Oke, kita coba 06 20 20.
berikutnya. Nah, AutoCAD-nya benar, langsung masuk ke soal. Nah, ini soalnya. Nah, ini jawabannya ya. Pilih ini ya. Bisa siswa membaca nih pertanyaannya, jawabannya ini A, B, C, D, E. Nah, pilih jawabannya. Misal jawabannya C gitu. Misalnya nomor 2 jawabannya B gitu. Siswa tinggal kirim. Seperti itu. Nah, sekarang siswa bisa melihat skor. Karena apa? Karena tadi lihat skor ditampilkan. Lihat skor. Nah, adalah siswa. Nah, siswa bisa menjawab semua ya. Coba nomor 1 adalah C, nomor 2 adalah B. Seperti itu ya. Itu ya, nilai poinnya adalah 10 ya. Dari nilai total adalah dua soal ini adalah poinnya 5. Nah, nilainya 10. Oke, kalau misalnya belum jelas silakan tulis komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan video dari saya ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.